dijajah oleh Belanda selama 360 tahun. Walaupun saya agak ragu sebetulnya. Belakangan saya ragu Bapak Ibu. Betulkah kita dijajah 350 tahun oleh Belanda? Bapak Ibu percaya tidak? Begini Bapak Ibu, dalam sebuah teori kolonialisme dan imperialisme, dalam pandangan saya yang bodoh, maka jika 3,5 abad satu bangsa menjajah bangsa yang lain, maka pengaruh atau hegemoni dari penjajah tadi pasti melekat kepada bangsa yang dijajah, baik budayanya, bahasanya, ataupun ideologi. Artinya ada jejak-jejak historis dari mereka yang menjajah selama 350 tahun. Harusnya demikian. Artinya dalam sudut pandang sosiologis, sosial budaya, harusnya bangsa Indonesia ini banyak yang terpengaruh oleh budaya Belanda. Artinya buat budaya Belanda tetap ada eksis di Indonesia sampai hari ini. Coba lihat negara-negara yang dulu dijajah Inggris. Ya. Bukti-bukti empiris dari penjajahan Inggris sampai sekarang masih ada. Ya. Dari sisi sosial budaya. Dan yang terpenting juga adalah dari sisi ideologi. Bapak Ibu, Belanda ketika menjajah Indonesia, agamanya apa? Setahu saya Protestan ya. Nah harusnya Indonesia mayoritas Protestan. Buktinya sampai hari ini, atau sejak mereka menjajah sampai hari ini, berapa persen masyarakat Indonesia yang beragama Protestan? Ternyata tetap yang mayoritas itu adalah Islam. Maka saya bertanya-tanya, betulkah kita dijajah Belanda 350 tahun? Ya di sini sebutkan konon kita dijajah Belanda sejak 1602 sampai 1945. Dalam rentang ini kan ada masa kejayaan Turki Utsmani sampai ke wilayah Nusantara. Artinya sejarah semacam ini menghapus jejak khilafah di Nusantara. Buktinya sampai sekarang banyak peninggalan-peninggalan di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di mana peninggalan itu mengindikasikan kuatnya pengaruh Islam di Indonesia. Jadi betulkah kita dijajah 350 tahun? Lalu kemana pengaruh Turki Utsmani? Ya. Para sekalian, kemudian kita lihat dari sisi geografis. Ini fakta empiris kalau ternyata pengaruh khilafah lebih kuat ketimbang pengaruh penjajah Belanda. Kita tahu Indonesia terdiri negara kepulauan dan setiap pulau punya nama. Pulau terbesar ada pulau terbesar sebelah barat namanya Sumatera. Sumatera itu bahasa Arab, bukan bahasa Belanda. Dari kata asy-syamatirah, artinya mahkota. Loh, itu kan yang berpengaruh Islam, Arab, bukan Belanda. Pulau Jawa, Jawa juga bahasa Arab sebetulnya. Suatu tempat yang tinggi, perbukitan, pegunungan yang tinggi. Ya, lingkungannya, milianya disebut Al-Jawu. Ya. Kemudian dibagi 3, Jawa Gorbiyah, Jawa Wusta, Jawa Syarqiyah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, kemudian ada Makassar. Makassar itu bahasa Arab sebetulnya. Tempat yang terpecah-pecah. Ya, kemudian ada Maluku, dulu namanya Jaziratul Muluk. Negeri para raja-raja Islam, para raja-raja Islam, khilafah Islam, sultan-sultan yang banyak yang tinggal di Maluku. Karena jazirah itu indah sekali, maka dinamakan Jaziratul Muluk. Datang Portugis, diganti namanya menjadi Maluku. Papua Nugini dulu namanya Biladun Nurul Islami. Saya pernah membaca satu artikel seperti itu. Ternyata banyak ulama-ulama besar dari Irian Jaya, dari Papua. Dan dulu namanya Biladun Nurul Islami. Datang Belanda Portugis menjajah Indonesia, diganti namanya menjadi Papua Nugini, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi banyak jejak khilafah yang kemudian dihapus oleh mereka yang menjajah tanah air kita. Sehingga di situ saya makin yakin bahwa jangan-jangan kita dijajah Belanda tidak 350 tahun. Yaitu klaim mereka untuk memutuskan sejarah. Dan biasanya Yahudi seperti itu. Sebagai contoh, ketika mereka ingin menunjukkan kalau yang disebutkan Allah itu adalah Nabi Ishak bukan Nabi Ismail, kan Allah pernah berkata begini, berfirman begini pada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku akan memberikanmu kepadamu seorang anak, dan dari keturunannya lah yang kami akan menjadikan keturunannya sebagai bangsa-bangsa yang besar di muka bumi.
Saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak, dan anak pertama yang lahir dari istri Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail lahir dari siapa? Siti Hajar. Siti Sarah memang istri yang pertama, tapi belum punya anak. Makanya hijrah ke Mesir untuk menyelamatkan Siti Hajar, putri seorang raja Mesir yang telah digulingkan. Ketika ayahnya raja Mesir digulingkan, maka diperbudak putri raja ini, Siti Hajar. Nah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah pergi ke Mesir menyelamatkan Siti Hajar. Dibawalah Siti Hajar ke Halab, Palestina, Halab, Suriah. Kemudian tinggal bertempat tinggal di Hebron bersama Nabi Ibrahim Al-Khalil, Palestina. Nah, dari situlah kemudian ditikah oleh Nabi Ibrahim dan punya anak Nabi Ismail. Nah, bangsa Yahudi ingin menghapus sejarah itu. Nabi Ishak kan lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail, maka dipotong sejarahnya. Harusnya 2600 tahun jarak dari Nabi Ibrahim ke Rasulullah, dipangkas 200 tahun jadi 2400 tahun. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kebesaran Bani Israel, dan bangsa Arab dihapus sejarahnya. Padahal Mekah dan Jazirah Arab besar itu karena keturunan Nabi Ismail, bukan karena keturunan Nabi Ishak. Begitulah cara-cara mereka. Gelagatnya sama ketika mereka menjajah Indonesia. Dan ketika Belanda hengkang dari Indonesia, apakah jejaknya hilang begitu saja? Tidak. Ada dua bagian dari jejak Belanda yang masih bertahan di tanah air kita sampai hari ini. Apa itu Bapak sekalian? Ketika VOC hengkang, ada jejaknya yang masih bertahan di Indonesia. Satu, Freemasonry. Freemasonry itu bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya Freemasonry. Yang kantornya, gedung besar yang markas mereka ada di Pulau Jawa, Pekalongan. Ada yang dari Pekalongan sini? Ya. Di sana ada sebuah gedung yang biasa dipakai sebagai markas besar Freemasonry di tanah air kita. Jejak yang kedua dari VOC penjajah Belanda sampai sekarang masih ada, yaitu ISDV, Indische Socialis Democratische Vereniging, yaitu Partai Komunis Partai Komunis Belanda yang didirikan oleh Henk Snevely, yang dia kontrak produktif dengan pemerintah Hindia Belanda, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Karena menjadi benalu bagi pemerintah Belanda, penjajah Belanda di Indonesia, maka ditangkap semua pengurus ISDV, dibawa ke Belanda dan dihukum, termasuk si Henk Snevely. Nah, ternyata mereka sudah mengkader anggota ISDV dari pribumi. Salah satunya adalah Musso. Maka ketika mereka, orang-orang Belanda, pengurus dan pendiri ISDV dibunuh, ditangkap dan diasingkan ke Belanda dan dihukum, maka di Indonesia dilanjutkan oleh Musso. Ya, waktu itu namanya PKHI, Partai Komunis Hindia Belanda di Indonesia. Ya, kemudian Musso melakukan pemberontakan di Madiun, mati dengan pergerakan, berhasil ditumpas dengan pergerakan TNI di bawah pimpinan Jenderal Sudirman, Allahu Yarham. Maka kemudian sempat dilarang. Ternyata kadernya muncul yang bernama Aidit. Dan Aidit di usia 30 tahun berhasil memperkuat PKHI menjadi PKI. Kalau tidak salah namanya PKI, berubah menjadi PKI. Dan dalam waktu cepat PKI banyak pengikutnya di Indonesia dan menjadi partai yang ikut pemilu melawan Masyumi. Tapi alhamdulillah kalah tahun 55 pemilu di Indonesia dan yang menang adalah Masyumi. Namun karena manuvernya hebat kepada pendekatannya pada Soekarno, Masyumi pun didekrit sehingga gagal idealisme Masyumi untuk mengamalkan syariat Islam di tanah air Indonesia. Maka Pancasila pun dikebiri, tanda petik ya, Pancasila pun dikebiri. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, itu cerita sedikit tentang sejarah penambahan yang rahmati Allah. Dan kemudian karunia Allah berikan kepada bangsa ini dengan dibacakannya teks proklamasi menandakan Indonesia terlepas secara de facto dan de jure dari Belanda. Tanda petik, merdeka. Kok saya sebut tanda petik? Kan judulnya Ilusi Kemerdekaan. Ya. Sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin kita sudah merdeka? Ada teman yang cerita di mana ya? Saya lupa lagi. Ustaz, ternyata ritual-ritual balap karung, balap kelereng dan sebagainya itu ternyata telah ada sebelum Indonesia merdeka. Jadi balap karung, kukarung goni itu ternyata tradisi zaman dulu sejak kita dijajah.
di mana penjajah Belanda senang melihat kita beratraksi. Salah satu atraksi yang selalu diadakan di mana yang melakukannya kita yang dijajah, itu rakyat Indonesia oleh Belanda diperintahkan supaya berlomba-lomba, membuat mereka senang. Ya, yang bertahan sampai hari ini adalah balap karung goni. Jadi balap karung itu ternyata warisan dari tradisi Belanda yang dilakukan oleh mereka yang dijajah sebagai bentuk merendahkan mereka kepada bangsa kita. Ayeuna aya keneh balap karung. Katanya sudah merdeka, tapi cara Belanda mempermalukan kita masih dilakukan. Oh, jadi kumaha masih merdeka Bapak Ibu? Sudah merdeka. Baik. Bapak Ibu dimati Allah, dan ketika pun proklamasi ini dibacakan, saya bertanya Bapak Ibu, adakah pengakuan langsung kemudian disambut kemerdekaan Indonesia dari bangsa-bangsa Barat? Tidak. Justru yang mengakui kemerdekaan kita pertama kali adalah bangsa Arab. Satu, Palestina. Orang yang pertama kali mengucapkan selamat atas kemerdekaan kita adalah Palestina. Bahkan Palestina sudah mengatakan sejak 1944 kalau Indonesia sudah merdeka. Sejak 1944. Kemudian dukungan mereka begitu besar kepada bangsa Indonesia. Sampai ada seorang konglomerat Palestina yang dia mengosongkan semua uangnya, rekeningnya di bank, dan semua itu diberikan pada para pejuang tanah air kita melalui Muhammad Nasir, Perdana Menteri Indonesia saat itu. Ini dana dari saya, tolong gunakan untuk membiayai kemerdekaan kalian. Bayangkan, ya, kita punya hutang budi kepada Palestina yang sampai hari ini belum merdeka. Dari 28 negara anggota Konferensi Asia Afrika tahun 55, cuma Palestina yang belum merdeka sampai hari ini, karena masih dijajah. Tapi di mata kami, Palestina adalah negara yang sudah merdeka. Hanya ada negara yang benalu yang menjajahnya. Ya, tapi sebetulnya sudah merdeka, karena kita berhak untuk menegakkan Islam di Palestina. Betul? Pertanyaan saya kemudian, apakah dengan dibacakannya teks proklamasi ini, lantas Belanda hengkang sepenuhnya dari Indonesia? Tidak, Bapak Ibu.